Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah fi salamati dinina wa dunyana wa akhrana bin niyatid du'a wal qabulu jahi sayyid rasulillah hadrati mu'allif hadzal kitab Sayyidil Habib Umar Muhammad bin Salim Hafid wa nakhusun hadrati Abu Ahmad Sayyid Ahlan wa ilahin al-kiram Gus Malik Salam Gus Muhibbur Ridha wa al-Ustaz al-kiram Ustaz Ahmad Ridwan Hashim Ustaz Ali Mukhtar hadrati almarhumah Ibu Musayyadah khususan ila Ustaz Thahir wa ila jami walidina wa alimina masyayikhina wa dzil huquq alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Rasyid rahimakumullah. Melanjutkan kajian tasawuf kita dengan menggunakan kitab Khuluquna pada bahasan bab yang kedua, akhlak kita bersama dengan hamba-hambanya Allah, akhlak kita dengan sesama manusia. Pada bahasan pertemuan yang lalu kita diberitahu oleh beliau, guru kita Al-Habib Umar bin Hafid dalam kitab ini, bahwasanya manusia yang ada di hadapan kita ini salah satu dari 4 orang, yang dalam bahasa yang ringkas Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya, atau yang berasal dari ucapan Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang yang mengerti, orang yang tahu. Yang pertama adalah orang yang tahu, dan dia tahu kalau dirinya tahu. Menghadapi orang seperti ini, maka kita dituntun untuk mengikutinya, ya, fattabi'u. Yang kedua, man yadri wa huwa la yadri annahu yadri. Yang kedua, orang yang ngerti tapi dia tidak sadar, dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang tertidur, bahasanya, orang yang tertidur. Maka ingatkanlah, bangunkanlah, ingatkanlah. Sedangkan orang yang ketiga, man la yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak ngerti dan dia sadar kalau dirinya termasuk golongan orang yang tidak ngerti. Maka orang-orang seperti ini fa'arsyidu atau alimu, ajarilah, ya, ajarilah atau ajaklah, bahasanya ngoten. Lalu yang terakhir, man la yadri, orang yang tidak ngerti, wa huwa la yadri annahu la yadri, dan dia tidak sadar kalau dirinya termasuk orang yang tidak ngerti. Maka ini yang hendaknya kita hindari. Dalam bahasa beliau Imam Khalil, tinggalkanlah orang seperti fatruku, ya, karena kepribadian atau sikap dari orang tersebut bisa mempengaruhi, bahkan merusak kepribadian kita. Lah, sehubungan dengan hal tersebut, kemudian di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz, ya, bahwasannya Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menolong Allah, dalam artian membantu Rasulullah dalam mendakwahkan ajaran-ajaran Allah, dalam mendakwahkan itu mengajak yang sanes untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan ketaatan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pasti Allah akan membantunya, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha kuat, tidak butuh bantuan. Tapi ketika kita membantu, kita menolong, ajak-ajak yang lain untuk melakukan kesainan itu, kita akan mendapatkan balasan yang lebih dari sisi Allah. Azizun, zat yang maha kokoh, yang maha bijaksana. Ampun. Memasuki akhlak yang nomor 17 dalam kitab niki disebutaken
Wilauna liman walallah. Bagaimana kita mencintai, bagaimana kita membantu, bagaimana kita melindungi liman terhadap orang-orang walallaha yang mencintai Allah. Orang-orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya selama seorang itu mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan, ya, dia ridho Allah sebagai Tuhannya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, maka kita wajib untuk memberikan perlindungan kepadanya. Kita wajib untuk menjadikannya sebagai bagian daripada diri kita sendiri. Selama orang itu beriman, mboten peduli genderone nopo, ndak peduli organisasinya apa, ndak peduli muridnya siapa, ya. Kuncinya tentigo niku, selama seseorang itu percaya, yakin kalau Allah adalah Tuhannya, zat yang patut disembah. Nggih bahasan tiga niku sing kita niki diaturi untuk ridho, untuk rela dengan ketentuan Allah niku. Allah sebagai Tuhan, agama Islam sebagai agama, mantun niku Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan utusan, sebagai panutan, sebagai contoh model. Nah, biasanya tiang-tiang koran-koran apa? Rule model. No? Gini kuwis pokoknya nggih. Nggih sebagai napa nggih? Figur ya. Sebagai figur yang harusnya kita ikuti dalam segala hal. Ya. Karena beliau adalah orang yang ditunjuk oleh Allah untuk mengajari kepada kita semuanya. Beliau tidak hanya sekedar nabi, tidak hanya sekedar utusan Allah, tetapi beliau adalah guru bagi kita semuanya. Ya, dengan sangi guru niku tiyang sing digugulan, ditiru. Lah Rasulullah niki sebaik-baik guru. Beliau mengatakan dalam satu hadis, innama bu'istu muallima. Aku ini diutus oleh Allah untuk menjadi muallim, untuk menjadi seorang guru. Ya sebaik-baik guru nggih beliau. Terus lek wonten nggih ditiru, nggih ditumuti, nggih bagaimana sikap kita terhadap guru niku lho ya napa? Kalau kita niki terus ngormati wonten ustadz sinten, wonten kiai sinten niku kita anggap sebagai guru kita. Lah Nabi Muhammad niki dhuwure guru. Artinya beliau lebih berhak untuk kita beri penghormatan, lebih berhak untuk kita korbankan diri kita, apakah waktu kita, apakah tenaga kita untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah saat ini bagaimana? Ya kita dengan mengikuti apa yang beliau ajarkan, mencontoh apa yang beliau lakukan, termasuk melanjutkan estafet apa yang dulu pernah beliau perjuangkan. Ya tetap Allah yang menentukan. Sinten-sinten Gusti Allah yang menentukan. Tetapi hendaknya kita punya peran dalam kehidupan ini, punya peran. Mboten wis Gusti Allah ngersakno mbok masih aku gak melok-melok ngejak, aku meneng ae. Kalau Allah ingin agama Islam ini tetap ada di dunia, kan sakarepe Gusti Allah. Tapi kita nggih nggadahi peran. Ya, kita harus ingat dengan kisahnya umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa sing 3 golongan niku, yang ketika mereka diperintah untuk Sabtuan. Zaman waktu niku Jumatan pun wonten, Pak. Jumatan. Diaturi, jamaah Jumat gawe ibadah ya, Jumatan. Ngenyang. Ceritane ngenyang riyen. Nggih, ngenyang. Dan tafsir terangaken sampun Jumat Nabi Musa. Kaya sempit ngoten lho Jumat niku waktune. Dinten Litu mboten wonten mboten saged ta. Terus pun lek Sabtu mawon kan cedhek mboten tepi-tepi yang nyuwun. Atur ten Gusti Allah, Gusti tiang-tiang nyuwun Sabtu wa anta a'lamu bi, dan engkau tahu. Kula mboten salah laporan jangan semerap lek tiang-tiang nyuwun Sabtu. Jadi akhlaknya Nabi Musa ketika melaporkan kepada Allah. Akhirnya Allah
menentukan ya wis gawe umatmu Sabtuan. Damel ibadah niku hari Sabtu. Dan jangan ada seorang pun sing gak ibadah dina Sabtu. Diwanti-wanti wong sampean wis ngenyang kok. Nggih. Sampeyan ngenyang. Lek ngenyang ya kudu tanggung jawab dengan nyang-nyangane niku wau. Akhirnya ya berjalan Sabtuan. Ya Allah yang kemudian memberikan ujian ya, dites iki temenanan penjalukane umat niki. Akhirnya hari Sabtu ikan-ikan itu diperintah oleh Allah untuk minggir ten pantai. Nggih, ulam ten laut niku ten pantai. Sampai ada salah seorang dari umatnya Nabi Musa niku yang cemerap. Loh, kan karena di pesisir pantai ngoten niku biasane nelayan dino-dino biasa entuke sak pinten. Niki Sabtu. Loh, ternyata lek Sabtu iku akeh iwak dik. Apa? Di laut. Ya. Lah iki apa ya Nabi Musa kene wis ngenyang ya apa? Sana wis nggih akal-akalane wis. Tetap Sabtu tetap ibadah. Ya, Sabtu tetap ibadah. Cuma hari Jumat mereka bikin napa ten pantai niku dibolongi ngoten, Pak. Ya, pakai diambil aliran air dari pantai masuk ke dalam terus wonten bolongan damel juglangan. Akhirnya kan ketika ikan-ikan niku minggir ten pantai ngeten kan kesurung kali koncoe. Kesurung ae melewati aliran niku balik mlebu nang bolongan. Sing ten bolongan numpuk sing ngandhap kan mboten saged munggah. Kecepit niku. Ya. Itu ketika Sabtunya. Minggu diambil. Sing kantun mriku ten napa damel napa. Lama-lama sebagian umat tahu loh, sampean kok dongaren gak koyo biasane kok intuke iwak kok akeh. Baru cerita, iya Nabi Musa ngongkon awan Sabtuan niku Sabtu akeh iwak. Lah terus ya apa? Gak iso iki ninggal Sabtuan iki. Engko diadab wis di sumpah mbek Gusti Allah. Ya. Sampai ono sing gak ibadah tak siksa mbek aku ngono, diancem. Ya. Akhirnya lho aku tak akal, gawe hel lah aku. Wah, semakin banyak. Akhirnya masyarakat singkatnya terjadi terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama sing ngoten niku wau. Kelompok kedua niki tiyang sing nggih mboten negor. Gak oleh iku nggih mboten. Tapi nggih mboten dukung, biasa meneng ae. Saya gak melok-melok wis aku wis meneng selamat, pikire meneng selamat. Sing golongan ketiga tetep nyanjangi, oh cocok sampean kula ana apa-apa sing kenek kabeh lho iki, gak sampean tok lho iki. Allah itu ketika mengancam memberikan adab itu tidak hanya diberikan kepada pelaku maksiat, kabeh sak kampung nek kabeh ya. Aja sangkano awak gak melok apa-apa ngene terus sing anu kabeh kena ojo lah, ojo ngono carane anu. Awan wis ngenyang biyen nang Nabi Musa iki Jumat gak gelem njaluk Sabtu. Nggih. Akhirnya ojo rame ae. 3 kelompok. Akhirnya betul sama Nabi Musa diperingatkan kok pancet mawon. Hanya 2 golongan yang pertama niki. Golongan sing wonten sing tetep wonten golongan sing pertama niki nggih kelompoke wonten sing nemen Sabtu betul-betul mboten ibadah wis manggrok ten pantai wonten ingkang nggih tetep Sabtuan ibadah salat cuma pikirannya ten pantai. Bener nggih. Ya apa mau iki kok aku ngene kok ana arek jejere nggih joglangan di jejerku di kertok ngarep berarti luwih akeh wis mboten khusyuk gampangane. Ya itu artinya golongan pertama dan golongan yang mendiamkan niki oleh Allah dan Al-Qur'an disebutaken dirubah menjadi kera dan babi. Ya, bentuknya dirubah jadi kera dan babi. Sing selamat sing golongan ketiga, sing nglarui. Ini sing apa yang negor. Sing menengno niki kenging. Niki wis gak melok mendapatkan napa hasil enggak mboten angsal ikan wis gak melok meneng selamat mboten selamat malahan nggih karena dia punya kemampuan untuk negor mboten purun negor ngoten. Nah niki hubungan dengan itu selama ada saudara kita sesama umat Islam iki kuncine 3 niku pokok nggih tiyang niku tasik percaya kepada Allah sebagai Tuhan, agama Islam sebagai aturan ya, aturan hidup dan kehidupannya. Lalu yang ketiga dia ridho, dia rela Rasulullah Muhammad SAW sebagai contoh model, sebagai figur, sebagai sebagai pemimpin, sebagai orang yang hendaknya kita ikuti
apakah itu ucapannya, apakah itu perbuatannya, maupun ketetapan-ketetapan yang telah beliau tetapkan semasa hidupnya, maka kita wajib bagi kita untuk ikut merasa memiliki terhadap orang tersebut ya. Walauna, perlindungan kita, liman walallah, bagi orang-orang yang melindungi agama Allah. Pertolongan kita bagi orang-orang yang menolong agamanya Allah ya. Kasih sayang kita berikan kepada orang-orang yang menyayangi agama, menyayangi Allah, dalam hal ini menyayangi ketentuan-ketentuan syariat Allah. Sebaliknya, wa adauna atau wa idauna liman adahu, ketidaksukaan kita ya, kebencian kita, bahkan adawah ini maknanya permusuhan ya. Permusuhan kita bagi orang-orang yang memusuhi Allah ya. Orang yang memusuhi agamanya Allah, orang yang memusuhi Rasulullah, orang yang memusuhi agamanya Allah, agama Islam, ya mereka adalah orang-orang yang berhak kita musuhi. Nah kalau kemudian kita malah gak wis dengan alasan toleransi, marang wis iku dulurku, koncoku iki kasihku, lah jenengan lek seneng kali sing tiyang niku wau nggih harus siap menjadi ada Allah malian. Ngoten tok. Nggih. Ini dalam bahasa Al-Qur'an disebutkan di Quran surat Al-Baqarah juz 3 ayatnya 257. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunakum minan nuri ilal dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ketentuannya, selama orang itu niku wau mengakui, menerima apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh Allah, mereka adalah saudara kita ya. Al-mu'min innamal mu'minuna ikhwah. Sesama mukmin itu ikhwah, seperti saudara kandung. Dalam bahasa hadis, mukmin satu dengan mukmin lain itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Wonten sing dados bagian napa? Cagak niki, wonten sing dados temboke, wonten sing dados gentenge, wonten sing dados saling menguatkan. Atau diibaratkan oleh Rasul seperti kal jasadil wahid, seperti satu tubuh ya. Jika salah satu dari anggota tubuh ini sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Ya. Dan diantara niku wau sedaya peran-peran yang hendaknya kita ambil dalam kehidupan niki wau, kalau kita digambarkan Kanjeng Nabi, tiang muslim niku seperti jasad, wonten sing dados tangane. Ini kan saged ngembangaken piyambak kiasnya tangan niku nopo? Sing tandang, sing butuh kuatan. Wonten sing dados penguat, pengokohnya, jadi kakinya, ada yang jadi akalnya, jadi matanya, ada yang jadi lesannya. Nggih. Enak ngomong tok ngomong tok ngeten nggih abot niki. Niki lek keliru ngomong, nggih mboten dipikir malah buyar sedaya. Monggo sami-sami diangen-angen kondisi masyarakat kita saat ini. Nggih. Al-khutbah, orang-orang yang khutbah, orang-orang yang ceramah, orang-orang yang pidato, lesan. Kalau kita ibaratkan Islam ini seperti satu tubuh, ada yang jadi tangan, jadi mata, jadi terus wonten sing bagian jadi lesan. Nggih. Pendinten diterangkan dalam kitab, paling banyak organ tubuh yang mengantarkan seseorang kepada ridhonya Allah atau kepada murkanya Allah niku antara kali meripat kali lesan. Paling kata meripat kali lesan. Lah bendinten meripat niki ditangguti kali lesan. Koyok-koyok jasad niki saling ngobrol. Tangi turu ngoten lesan takok, "Mat, Pat meripat, ya apa kabarmu, Pat?" Ya. Jawabane meripat, alhamdulillah, aman, nyaman, selamat. Selamat teko awakmu. Lek aku iso selamat teko awakmu, liyane aman kabeh. Lek awakmu lurus, lesan, lek awakmu lurus kabeh, termasuk aku meripat iki selamat kabeh teko murkane Gusti Allah. Tapi lek awakmu mencong-mencong, lesan iki tegor-tegor karo meripat. Ya. Iki kabeh kena kabeh. Ya. Lah saat niki nyun sewu, Pak, kondisi masyarakat kita, kondisi negara kita macem-macem gara-gara lesan. Nggih.
gara-gara lesan. Disebutaken kali Kanjeng Nabi ngoten, lesan. Semua niku bahasan kita ngaos kala wingi niku nggih. Ganjarane nopo, amalan nopo. Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Oh, susah Kanjeng Nabi nglampahi amalan sing kuwathah ngoten kudu ngeten. Nggih. Kata Rasulullah, maukah engkau aku beritahu yang memenuhi semua amalan itu tadi? Salat, poso, haji, nopo. Sampeyan iso entuk iku mau kabeh. Nggih Kanjeng Nabi. Lalu Rasulullah menyentuh lesannya. Kufa alaika hada. Jogor lesanmu. Ya. Jogor lesan. Bisa jogor lesan. Engkau akan mendapatkan pahala-pahala dari semuanya. Masih mboten nate kaji, mboten nate posone ngemek Ramadan tok gampangane. Nggih. Perjuangan tenan ini biasa-biasa. Selama dia bisa menjaga lesan, dia akan mendapatkan fadilah lebih daripada orang yang haji, daripada orang-orang yang puasa sunnah kathah, daripada orang-orang yang jihad. Saniki negara, saniki dunya mboten karo-karuan karena lesan. Kakean tiyang sing komentar. Senes ngene komentar. Niki lho, nggih. Mamale. Iki kados kala wingi niku. Ningali teng berita sing viral menapa, viral sing rame niku. Senes bagiane komentar. Ya. Ini pendidikan yang salah ini. Semerawa kasus niku jenengan. Nggih. Wonten lari santri badhe divaksin di satu daerah ngentosi vaksin, kebetulan panitiane kan terus nyetel musik. Ada lari-lari ini tutup kuping gitu. Dan fotonya nutup kuping. Nggih. Dan ini lari-lari santri pondok Quran. Anak-anak pondok Quran, dia sengaja mereka nutup kuping. Biasanya lari-lari ngentosi ngoten kali deres. Kan tujuane ngoten. Terus wonten sing komentar, bukan bagiannya. Ya, bukan bidangnya, bukan bagiannya, komentar. Ini menunjukkan apa? Hasil dari metode pendidikan yang salah. Ya rame. Ulama-ulama, ustaz-ustaz, Gus Khalil Nafis, putrane Gus Dur sinten? Mbak ya ini nggih komentar lho, sampean gak ro. Angel lho ngapalno iku. Nek kena pengaruh ilang-ilang yo repot. Lah sampean soalnya gak ngaji, gak ngerti. Ya apa carane wong mempertahankan apalan Quran niku. Nah, mereka ndak kepinter pengaruh ditutupi. Dan itu merupakan kebebasan dalam negara kita. Zaman ngarani salah, zaman gak ro. Ya alhamdulillah kemudian banyak melakukan pembelaan. Tapi ini ku wau. Banyak kemudian sing komentar nih komentar. Ini termasuk omongan kula barang ini bisa kita terus komentar iki. Senes bidangnya. Terlalu banyak orang yang bukan bidangnya dalam bahasa Rasulullah. Ketika satu urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, kata Rasulullah, fantadri sa'a, tunggu saat kehancurannya. Dulu ceklani. Dia bagian cara jasad niku agama Islam. Dia itu bagian tangan. Ya. Tapi dia tidak mengambil peran sebagai tangan. Jaluk tadi lesan. Sing mripat jaluk tadi lesan. Sing anu tadi lesan kabeh. Mboten wonten critane sak awak alesan tok mboten saged, Pak. Lah sinten mangke sing benakaken dalan sinten? Sing nata bata mosok kali lesan nata bata. Harus ada perannya masing-masing, ya. Nah, ini apa yang kita musuhi ini bagi orang-orang yang memusuhi agamanya Allah. Bahkan dalam satu hadis terangaken, ya, Allah akan telah diskusi waman adali waliyan, barang siapa yang memusuhi walinya Allah, wali Allah dengan pengertian orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang berusaha mendekat kepada Allah. Ya. Qad adantuhu bil harb, kata Allah. Ya. Sungguh aku nyatakan perang dengannya. Gusti Allah sing ngajak perang. Sing wani musuhi tiang-tiang sing cedhek mbek Gusti Allah, tajak perang ambek aku. Hadis qudsi lho niku. Hadis qudsi artinya dari Allah sendiri yang menyatakan Gusti Allah piyambak. Sing wani aku perang. Tajak perang mbek aku. Oh iku anu sing ngomong anu ngene duwe jet tempur. Gusti Allah sing ngajak perang. Enak-enakan tok Gusti Allah ngajak perang. Nggih. Nah, kita harus sampaikan. Walikullin
Permusuhan kita terhadap orang-orang yang memusuhi Allah walikul liman, dan kepada setiap orang madda yang menjulurkan ila ahadin min a'daillah terhadap seseorang dari musuh-musuhnya Allah yadal auni, yang memberikan pertolongan. Kita memusuhi orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi setiap orang yang menjulurkan tangan membantu kepada orang-orang yang memusuhi Allah, ausanadahum, atau yang menyokongnya atau yang membantunya. Ya kita harus tegas sampai ngoten sama nanu lho Gus engko ditangkep lho, tangkepen kok bingung ya. La tahzan innallaha ma'ana, kita punya Allah. Bingung ya. Nah niki kudu tegas ngoten Pak ya, harus kita sampaikan ya. Nah ini ya kita jangan kemudian, sekali lagi jangan kemudian dengan alasan toleransi Indonesia ada ketimuran ini sing halus. Lah halus sedaya sing mboten wonten perang kemerdekaan mboten wonten, Pak. Nggih. Lah terus ceritane bambu runcing sing niku damel napa? Nggih, lek sedaya damel alus-alusan. Ngono ditrimo ae ngene. Lho sing niku pahlawan kita niku mbeto bambu runcing. Mboten beto gethuk diterno mboten. Nah, terus cerita perang sing niku goro-gorowan ngoten nah. Ya. Kalau sekarang kemudian toleransi senes gene, jenengan senes gene. Ya. Dan kita harus menyampaikan ya. Yen saya kadang-kadang yen saya nggih, orang-orang gak iso Islam iku, yen saya Islam sering disudutkan saat ini. Ya. Islam iku ngene lho. Islam iku wonten 3 bahasane. Ada akidah, ada tauhid, ada akhlak tasawuf, ada fikih. Ketika kita menyampaikan hukum gak oleh ngene hukum fikih, terus ada orang-orang yang kemudian merespon, yo Islamku kejem, Islamiku ngene. Sama ndelok sak sisi tok. Lah sampean gak ndelok, di Islam ya ono tauhid ambek tasawuf. Nggih. Bagaimana kita menghormati, bagaimana kita melindungi hak-hak orang-orang yang tidak percaya dengan Allah selama dia tidak memusuhi terang-terangan kepada kita, yang kita sebut dengan kafir dhimmi. Bagaimana sikap kita terhadap kafir dhimmi? Ini kudu tauhid wonten. Ten tasawuf nggih wonten. Kapan kita harus berbuat baik? Kapan? Wonten. Nggih. Ojo sampean ndelok siji bahasan fikih terus sampean mengabaikan yang bahasan tauhid sama bahasan tasawuf. Bukan berarti terus kita harus memusuhi orang-orang non-muslim, boten. Non-muslim itu wonten kali. Orang kafir itu ada 2, ada kafir dhimmi, ada kafir harbi. Gampangane dhimmi niku sing boten ganggu, ya, yang tidak menghalangi kita untuk ibadah. Apalagi di negara Indonesia kita, napa? Dilindungi untuk beribadah kan dilindungi, cara undang-undangnya kan ngoten, ya, napa? Siapa lah yuk udah pasal pinten niku ayat pinten ya, bahwasanya setiap warga negara ini pasal 29 nggih sing ngelingi ngoten lek ujian ayat itu ngoten nggih. Kayaknya nggih dilindungi, haknya dilindungi. Selama dia ndak ganggu, ndak menghalangi, ndak memerangi, ya dia saudara kita, saudara sesama rakyat Indonesia. Tapi kalau kemudian menghalangi sampai ini yang disebut dengan harbi. Ya. Lah kalau kafir harbi ya kita wajib ya, untuk menjadikannya sebagai musuh, karena musuh niku wonten sekawan. Musuh tiyang Islam niku wonten sekawan. Nafsu yang mengajak kepada keburukan, ya, nafsu al-ammarah bisu. Ammarah niku nafsu amarah niki senes amarah ngamuk ngoten. Ammarah niku artinya ngejak, memerintah. Dari kata amarah ya'muru. Ammarah yang selalu mengajak bisu terhadap keburukan, nafsu ammarah ya, nafsu. Terus setan mantun niku orang munafik yang gembosi, yang waliane menyemangati niku napa nggih gembosi niku wau gampangane nggih gembosi. Terus kafir harbi itu orang kafir yang menghalangi ya, yang memerangi. Nah kalau seperti itu ya kita bahasa Al-Qur'annya ya jadikan mereka sebagai musuhmu. Gusti Allah pun maringi pirsa iki lho musuh sampean iki lho. Dan mereka musuh yang nyata ya jadikan mereka sebagai musuh.
Dan ini sekalipun mungkin mohon maaf itu orang dekat kita, ya, dulur, keluarga sean, bapak nih, ya nopo. Kita hubungan anak dengan bapak tetap kita lakukan, ya. Tapi ketika kemudian harus dalam kondisi nanti kita mugi-mugi sedaya diselamatkan kelan Gusti Allah, dijagi nggih, negara kita dijagi saking segala macam fitnah dari segala macam kondoliman niki, nggih. Kalau seandainya nanti terjadi seperti itu, kita harus menentukan pilihan, ya kita memilih. Ya. Ketika seorang sahabat dapat hidayah, dapat Islam, sampai akhirnya ketika itu hijrah, okay, memilih. Kanjeng Nabi perintah sing mampu untuk hijrah, sing kurang mampu, kurang ada bekal, nggih sementara nunggu di Mekah sampai nunggu kondisi agak enak nanti bisa dijemput, okay. Karena semuanya bisa berangkat hijrah ke Madinah. Ya. Lah ada satu sahabat hijrah, orang tuanya masih kafir. Okay. Sayyidina Abu Bakar hijrah, abahe tasik kafir. Ya. Sayyidina Abu Quhafah niku tasik kafir. Abahnya Sayyidina Abu Bakar. Tadi dalam bahasa sejarah, beliau kafirnya kafir dhimmi, tidak memerangi. Nih, sampun sepuh dalam kondisi buta. Nih. Artinya setelah itu Sayyidina Abu Quhafah masuk Islam. Dan ini termasuk sejarah yang masya Allah, nih. Keluarganya Sayyidina Abu Bakar niku beliau satu-satunya sahabat yang 4 generasi masuk Islam. Abai Sayyidina Abu Bakar, ngandhape malih putra-putrane Sayyidina Abu Bakar, putu-putune Sayyidina Abu Bakar. Sahabat sedaya niki satu zaman masuk Islam semuanya. Ya. Ada sahabat lain yang keluarganya mungkin masih non muslim, masih kafir. Bahkan ketika perang Badar dan perang Uhud ketemu, Pak. Ya napa ketemu niki? Seniki ten pasukane Islam, seniki ten pasukane tiyang kafir. Ketemu. Lah ketemu mboten niki ketemu perang lho niki. Mboten ketemu terus sambangan suwe ketemu rangkulan mboten silaturahim riyoyowan mboten. Ketemu perang dari dua kubu yang berbeda. Ya. Dan ini bahasannya bertemu dengan kafir harbi, memerangi, sami-sami betul senjata, sami-sami siap tempur. Sayyidina Abu Quhafah kafir dhimmi, tidak ikut perang. Menantunya Rasulullah waktu itu masih niki menantunya Kanjeng Nabi. Sayyidina Abul As bin Rabi, menantu pertama, sing garwa putra pertama Sayyidah Zainab. Waktu itu masih kafir. Ten perang tumut, tapi tidak posisi kafir harbi, bukan, kafir dhimmi. Beliau seorang pelayan. Atau ten perang mboten betul senjata. Bagian usung-usung. Ya, bagian usung-usung, ketangkep. Tidak dibunuh. Nah, dalam artian waktu itu beda bahasan kalau orang bawa senjata, ini mboten betul senjata. Bagian usung-usung ketangkep. Nah, tentu. Intinya kafirnya dhimmi waktu itu. Nah niki wonten sahabat Sayyidina Abdullah bin Rawaha insyaallah Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Ya. Niki bapaknya tasih kafir. Sama-sama pegang senjata. Ya. Dan di antara pemuda-pemuda yang ikut perang waktu itu, Sayyidina Abdullah bin Rawaha niki termasuk seorang pendekar. Cara saat niki kan seorang pendekar. Cara silat jurus-jurus ngoten hebat. Wangel dikalahno nih, gesit tiange. Cepet. Sampai tiang-tiang kafir mboten saged. Wah, iki angel iki. Iki gawe model apa? Nggih. Niki model gaya bertarungnya seperti Sayyidina Ali, cuma lebih halus, lebih indah. Modele ngoten. Sayyidina Ali niku cara cerita jangan nggak ada putra jangan cerita nih lu awan duwe le pendekar. Sayyidina Ali ini karakternya beliau pakai senjata yang besar tapi indah gerakannya. Kebalikan dari Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah niku senengane pedang sing gede tapi lek dalam tanda kutip lek bahasa kita waduh lek kadung tarung koyo arek terminal. Wis muter-muter tapi nggih tambah wangel dicedheki ya sami mawon. Sayyidina Ali wonten juruse, modele ngoten. Tapi dua orang ini sulit kan. Sayyidina Abdullah bin Rawaha mboten. Beliau sukanya pakai senjata kecil. Yang melading, atau tiang Dayak niku napa sing sakmeten napa? Mando, nggih, enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek. Pakai jurus-jurus. Niki tiang kafir mboten saged, angel arek iki. Gesit arek iki, juruse akeh. Nggih.
Sampai nyun sewu ketika perang niku mboten cara niki pasukan kali pasukan mboten ngajeng ngeten mboten. Sahabat Abu bin Rawah itu masuk di tengah-tengah pasukan. Damel ngocar ngacirno niku lho. Mana beliau gerakannya cepat melayu, Pak. Tidak seperti Sayyidina Zubair bin Awam. Sayyidina Zubair bin Awam pasukan berkuda, pasukan kavaleri. Beliau pasukan infanteri, melampak. Cepat jurusnya ngoten niku. Mungkin musuh-musuh iki opo ngadepi arek iki opo. Yang maju, bapake sing maju. Nggih. Sopo sing iso nglawan ari? Bapake sing maju. Aku sing iso nglawan. Sing ngajari jurus aku. Sami-sami gesite. Ngori ngoten bulet pasukane musuh niku bulet. Ayo bertemu. Dan beliau mengalahkan bapaknya. Beliau membunuh bapaknya waktu itu. Nih. Sampai aku wis terakhir wis jurusnya wis kemen kalah. Li, yopo-yopo aku bapakmu. Nggih, bengan bapakku lagi pun syahadat, kula jak wangsul. Oh ya gak iso, aku tetep gak gelem melok Muhammad. Nggih, tetep musuh kula berarti. Ya napa? Lek wong gelem syahadat, tak panggul tak go mulih jenengan. Ya tak obati. Lek mboten ya diterusno tarunge. Wah, ngoten Pak. Dan betul, ya wis tarung ae ngono. Tarung mati bapake. Nggih. Beliau termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Itu artinya tidak peduli sinten. Ini termasuk akhlak kita. Bukan berarti terus boleh kok ngono kereng gak berakhlak, enggak. Sekali lagi, Islam niku pondasinya 3. Ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Jangan kemudian terkadang yang saya ngiten bahasan niki lho, kitab kita nih tentang kodiman. Kadang-kadang ono wong Islam tapi gak seneng dengan perkembangan Islam. Ada orang mengaku Islam tapi dia memojokkan Islam. Ada dan itu sudah 40 tahun yang lalu pun dituliskan oleh Nabi Umar. Karena itu ya kita harus menentukan sikap di mana peran kita, di mana tempat kita harus kita sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin saged dipahami kados mekaten. Menawi wonten pertanyaan wonten abadnya. Monggo. Nggih. Kok kan? Apa kan? Monggo. Menyambung yang tempoh hari kemarin juga masalah sholat. Bagaimana di saat kita memutus bacaan Al-Fatihah saat imam sudah ruku? Memutus bacaan Fatihah, menghentikan bacaan Fatihah ketika imam sudah ruku. Nggih. Ningali jenengan ketika bangun pada rakaat tersebut apakah membaca sunnah-sunnah, melakukan sunnah-sunnahnya apa langsung Fatihah yang wajib. Kalau langsung Fatihah yang wajib, begitu imam ruku dan dirasa tidak cukup waktunya, jenengan boleh ruku. Status jenengan masbuk pada rakaat tersebut. Di rakaat itu masbuk. Jadi masbuk itu tidak harus rakaat pertama. Setiap rakaat kita bisa menjadi masbuk. Hitungane masbuk niku lek mboten nutut maca Fatihah. Niku disebut masbuk. Ya. Saat itu kita boleh ikut rukuk boleh. Kecuali kita sebelumnya tidak menyibukkan kali sing wajib. Gampangane ngeten. Kita bangun untuk rakaat berikutnya, kita malah maca-maca sing sunah umpami. Malah sing sunah, napa wis donga-donga napa. Maka ketika imam ruku, kita tidak langsung ruku. Nunggu dulu. Nunggu kira-kira selama bacaan sunnah kita. Setelah itu baru kita ruku. Lah kalau kita menangi ruku, ya sudah kita dapat rakaat itu. Lah kalau pas ruku ternyata imami simpangan, imami itidal, kita terus akan tetap ikut
Cuma nanti ketika salam, yang salam kita nambah 1 rakaat. Namung ngoten tok. Jadi ningali kondisi sebelum Fatihah. Katakan kalau sholat duhur, kita bangunin niku wau di rakaat kedua, ketiga, keempat. Yang ruku kan niku mantun takbir tangi, mboten maca napa-napa, mboten langsung Fatihah. Ternyata imam sudah ruku belum selesai. Bagaimana sikap saya? Ruku jenengan, masbuk jenengan. Yeah. Kan ada sunat duduk sebentar setelah rakaat 3. Rakaat 3. Kan duduk sebentar setelah rakaat 2. Itu berarti saya harus menyelesaikan wajib Fatihah. Duduk sebentar. Duduk sebentar saat rakaat ketiga. Mantun sujud kajenge ngadeg. Nggih, duduk istirahat. Terus saat Fatihah itu tidak melun Fatihah. Nggih, iki wonten apa masbuk niku? Hitungane mulai ini awal ngadeg. Pengertian masbuk itu makmum menangi imam dalam kondisi berdiri dan tidak cukup baginya untuk membaca Fatihah. Niku pengertiane masbuk. Jenengan mboten terus lho salah dhewe lungguh dhisik. Lho mboten, hitungane ngitunge mulai ngadeg mboten pas lungguh. Masbuk itu hitungannya ketika kita sudah berdiri. Kita sudah berdiri, kita baca Fatihah, belum selesai, imam ruku, berarti masbuk saya. Ya kita ruku. Gugur kewajiban membaca Fatihah. Apakah boleh saya teruskan membaca Fatihah? Boleh kalau dirasa nutut. Oh masih tak terusno sampai mari, aku ruku, imam gak mungkin iktidal. Salat apa? Salat tasbih iki suwe iki jan. Pun ya sunnah untuk meneruskan. Ya, meneruskannya sunnah. Meneruskannya sunnah, meneruskan Fatihahnya sunnah. Jadi karena posisi kita sudah masbuk, kita tidak wajib membaca atau meneruskan Fatihah. Kalau mau kita teruskan boleh. Kalau dirasa niku. Nggih ngoten. Nggih. Kalau untuk tahiyat awal jenengan dereng mantun, imamnya pun ngadeg, jenengan ngadeg untuk tahiyat awal. Tapi untuk tahiyat akhir imamnya salam, jangan terus akan mboten napa. Nggih. Karena kesunahan mengikuti imam secara langsung niku ten gerakan-gerakan selain salam. Nek salam mboten napa jangan terus akan. Gampangane ngeten. Termasuk sunnah dalam sholat jamaah, kita niki gerak langsung setelah imam gerak. Imam Allahu Akbar, ingat teman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngetutaken kan ngoten. Kecuali ten bab salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mboten kudu langsung, lusun ae kudu langsung ngeten mboten. Sing bab niku mboten. Sakersa jenengan aku guru mari tahiyat jenengan nantunaken. Nggih. Bahkan tahiyat yang wajib niku mantun, dengan tambah-tambahi seumpami. Eman rek ngomong jarine Kanjeng Nabi ku napa hamba itu dekat dengan Allah ketika sujud atau ketika sholat, bahasanya ketika sholat ya. Rasulullah memerintahkan faktiru ad-doa biha, maka perbanyak doa dalam sholat. Tiang-tiang pun salam jangan si pancet tahiyat ndonga kuwatawun ndongane tiba ndongane manakib ndongane diwaca kabeh cuma wis apal itu waca kabeh mboten ndang-ndang salam ya napa mboten napa. Mboten napa. Kanten nangke ningali salate salat napa? Nggih. Lek salate salat Jumat, mek wong 40. Nggih. Tiangipun lintune salam jangan dereng salam sik maca donga-donga. Kajenge salam ngentut sak masjid batal kabeh Jumatane. Gara-gara jenengan. Ngaten. Tapi mboten napa ndak harus. Ya untuk bahasan tahiyat mboten harus. Kalau untuk Fatihah niku wau
ada gugur kewajiban. Ya. Jadi Fatihah itu hukumnya wajib kecuali masbuk niku Pak. Dan masbuk itu setiap rakaat. Pokok kapan jenengan ngadeg, imami sik ngadeg. Boten pun ruku. Sik ngadeg. Jangan mulai ngadeg bangun, imamnya masih berdiri terus jenengan langsung maos Fatihah. Dereng mantun. Sik bismillah dereng lengkap ya. Bismillah, sik bis wis Allahu Akbar. Gugur. Boten wajib punan Fatihah. Jenengan langsung ruku. Ngoten. Niku nggih kata sing kemudian nggih pikiran masbuk kuwi pokok telat pertama mboten. Kata tiyang sing mboten paham ngoten. Dianggap telat pertama iku masbuk wala dolin amin wis entuk separo surat ana wong teko Allahu Akbar berarti masbuk lho ningali. Rakaat pertama Isya ningali imame maos napa? Imame wala dolin bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim. Dengan dugi lho si ayat 10. Nggih mboten masbuk. Lah wong sisa 73 sik ayate. Mboten masbuk. Wong cukup iki gawe Fatihah mboten masbuk. Ngoten ta. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Wis mugi-mugi saged difahami, saged diamalaken. Nggih kita nyuwun dumateng Gusti Allah mugi-mugi diparingi kekuatan iman, diparingi kekuatan iman dijagi dari segala macam fitnah akhir zaman yang bisa menyebabkan kemunduran imam kita, yang bisa meruntuhkan keimanan kita. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring taufik hidayah, paring umur, ilmu, rezeki ingkang barokah. Sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.